Iya iya. Paham paham. Izin mempresentasikan gambar reading infeksi of the urinary tract. Secara definisi, infeksi saluran kemih adalah respon inflamasi dari urethrium terhadap invasi bakteri berhubungan dengan bakteriuria dan pyuria. Bakteriuria sendiri adalah ditemukannya bakteri pada urin, bisa simptomatik atau asimptomatik. Pyuria ditemukannya leukosit pada urin. Bakteriuria tanpa pyuria menandakan adanya kolonisasi bakteri tanpa infeksi. Pyuria tanpa bakteriuria menandakan perlunya evaluasi untuk tuberkulosis, batu, atau adanya keganasan. Di SK berdasarkan asal lokasi ada 3, sistitis dengan gejala dengan disuria, frekuensi, urgensi, dan nyeri suprapubik. Kemudian ada pyelonefritis akut, di mana keluhannya adalah demam, menggigil, dan nyeri flank. Kemudian ada pyelonefritis kronis, di mana ada dapat naskah kidney dan diagnosis dengan radiologis. Secara epidemiologi, sekitar 7 juta pasien memeriksakan dirinya ke klinik dengan adanya ISK setiap tahunnya. Hampir 30% wanita memiliki ISK asimptomatik dan membutuhkan antibiotik pada usia 24 tahun. Kemudian hampir 50% wanita mengalami ISK selama kehidupannya. Rasio wanita banding laki adalah 30:1. Rasio ini menurun seiring bertambahnya usia. Insidensi bakteria meningkat pada pasien yang mengalami rawat inap. ISK memiliki sekitar 38% dari 2 juta infeksi nosokomial setiap tahun. Kateter associated UTI merupakan infeksi nosokomial tersering. 80%-nya 80% dari semua kejadian ISK di nosokomial. Insidensi meningkat pada pasien hamil, pasien dengan cedera tulang belakang, diabetes mellitus, sclerosis multiple, atau adanya HIV atau AIDS. Patogenesisnya tentu dari ada rute infeksinya, bisa ascending, hematogen. Hematogen ini jarang, biasanya sekunder. Diakibatkan dari Staphylococcus aureus atau Candida viremia. Dan secara limfatik terjadi pada enteritis berat dan terjadi pada abses retroperitoneal. Secara patogennya kebanyakan dari flora usus, terbanyak ada E. coli 80% dari komunitas Equerria dan 50% pada lokal, kemudian Staphylococcus epidermidis, Candida albicans, dan bersifat anaerob, Mycobacterium tuberculosis. Manifestasi klinisnya, kondisi normal organ adalah steril, tidak ada bakteri. Gejala tandanya pada situs berhubungan dengan disuria, frekuensi, dan urgensi. Kadang terjadi nyeri suprapubis dan hematuria. Pada pyelonefritis berhubungan dengan adanya demam, menggigil, dan nyeri pinggang. Kadang-kadang juga terjadi mual dan muntah. Diagnosis oleh analisis urin dan dikonfirmasi dengan kultur urin. Pengambilan sampelnya paling sedikit mengandung kontaminasi dan juga merupakan pemeriksaan molekuler adalah dengan aspirasi suprapubik. Urin collection bagi 3 dengan urin tampung, kateter atau aspirasi suprapubik. Kemudian urinalisis, bakteria mikroskopik ditemukan pada lebih dari 90% infeksi dengan jumlah 1 juta per mili. Tetapi bakteri tidak terdeteksi dengan koloni yang lebih rendah, 1.000 sampai 100.000. Adanya bakteriuria memiliki sensitivitas ISK 40 sampai 70% dan spesifitas 85 sampai 90% tergantung jumlah bakterinya. Kemudian dengan kultur urin. Dan pencitraan sendiri tidak terlalu dibutuhkan. Ada beberapa indikasi untuk radiologi investigasi. Pertama adanya potensial ureteral obstruksi, kemudian ada riwayat batu, khususnya pada batu infeksi. Kemudian ada potensial papillary necrosis, misalnya pada pasien dengan sickle cell anemia, diabetes DM berat dan analgesic abuse. Kemudian ada riwayat bedah genitourinary dengan predisposisi ada obstruksi seperti implantasi uretral atau uretral diversi. Kemudian respon yang buruk terhadap antimikroba setelah 5 atau 6 hari pengobatan. Kemudian pada pasien DM, kemudian pada pasien polikistik ini yang menjalani dialisis dengan insufisi ginjal berat, neuropathic bladder, dan unusual infected organisme seperti tuberkulosis, jamur, atau ureas organisme.
dan penceritanya bisa berupa USG, tapi bisa tidak invasif tanpa radiasi, rujukan CT dan MRI, serta dengan voiding cystoid urethrogram. Prinsip terapi antimikrobial sendiri, tujuan terapi adalah untuk mengeliminasi pertemuan bakteri pada Stratus urinarius. Efikasi antibiotik tergantung dari tingkatan antibiotik dalam urin dan durasinya. Ini contoh obat-obatnya, seorang beta-lactam yang mekanisme kerjanya inhibisi pada dinding sel bakteri dan resveratrol resistannya produksi dari beta-lactaminase. Dan ada lagi ini amoxicillin, ampicillin, amoxicillin pavlonat, amoxicillin sulfaktam. Mifeprontoin ini yang tidak beredar lagi di Indonesia padahal obatnya murah. Eee, Efektif terhadap patogen biasa, efektif pada Pseudomonas dan Proteus. Kemudian trimethoprim sama sulfamethoxazole hampir efektif terhadap semua patogen, efek samping ruam dan keluhan digesti. Dan fluoroquinolone sangat efektif terhadap Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, juga Staphylococcus aureus dan Staphylococcus staphylococcus. Closporin efektif untuk ISK yang akut. Indikasi pertama lebih efektif terhadap gram positif, indikasi kedua lebih efektif terhadap anaerob, indikasi ketiga lebih efektif terhadap multi-ecurit dan nosocomial berupa gram negatif. Aminoglukosat ini baik untuk ISK dengan demam, dikombinasikan dengan trimethoprim sulfamethoxazole atau ampicillin. Tapi dia memiliki sifat nephrotoxic. Profilasis antimikrobal atau urologi. Profilasis diberikan dengan antibiotik sebelum dan selama beberapa waktu setelah prosedur. Kemampuan tubuh merespon hematuria dan sekuel dari infeksi yang mungkin terjadi merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko infeksi. Pertama, usia yang lanjut, eee, anatomi yang anomali, nutrisi yang jelek, merokok, kronik kortikosteroid, penggunaan kortikosteroid yang lama, imunodefisiensi, penggunaan kronik, emboli kateter, infeksi endogen, konsisten infeksi yang jauh, dan lama perawatan di rumah sakit. Profilasi antimikrobas ini selalu lagi kebanyakan prosedur profilasis ini harus diberikan sementara 30 sampai 120 menit sebelum tindakan. Profilasi untuk prosedur kateter uretra tidak secara umum direkomendasikan karena resistensi bakteri dapat berkembang dengan cepat dan sulit dengan terapi. Ini adalah guide untuk penggunaan antimikroba profilasis pada complicated urologi prosedur, contohnya pada lower tract optimization, removal urinary catheter. Ini tidak antimikroba yang di dosnya fluoroquinolone atau sulfamethoxazole, alternatifnya aminoglukosid, ampicillin, atau sulfasporin hasil pertama dan kedua. Infeksi buli atau sistitis, kebanyakan penderita sistitis tanpa komplikasi adalah wanita. Biasa terjadi saat pubertas, menikah pada usia remaja akhir dan selama usia 20 sampai 40 tahun. Gejalanya bisa dysuria, frekuensi, dan atau ada urgensi, nyeri suprapubik, hematuria dan urinnya berbau. Klinisnya akan tampak piuria, bacteriuria, kadang-kadang hematuria. Ini faktor risiko seseorang kami. Pertama, bisa ada kurangnya aliran urin, ada obstruksi, BPA, itu atau batu, kolonisasi, karena seksual, spermicidal, estrogen depletion, atau faktor ascending, ada yang pemasangan kateter, atau inkontinensia urin, pada wanita, obat-obatnya dan berapa lama, kemudian wanita yang sehat, dan penggunaan triflutoin, dosis 100 mg, frekuensinya selama 5 hari. Pada kuman E. coli itu dia rekomendasi pemberiannya oral, superproflasin selama 10 sampai 14 hari. Bakteriemia sepsis dan shock dan sepsis. Bakteriemia sendiri adalah adanya viabel bakteri dalam darah. SIRS adalah suatu sindroma yang ditandai dengan temperatur meningkat, nadi, ventilasi, dan respon imun.
Sepsis sendiri, curiga sis dan infeksi. Untuk sepsis adalah sepsis induced impotention membutuhkan resusitasi cairan segera. Bakteria pada kehamilan, bakteria asimptomatik merupakan ekspresi yang sering pada ibu-ibu hamil. Faktor risikonya berupa sosial ekonomi rendah, ada yang multivaritas, dan sickle cell anemia. Ini obat yang bisa digunakan pada saat hamil, ada golongan penisilin, misalnya ampicillin, amoxicillin, penicillin V, atau golongan cephalosporin, cephalexin, cefactor, dan nitrofurantoin. Kemudian opsi lainnya ada yang fludigan-Ren. Ini adalah infeksi biasa bermula dari kulit, uretra atau regiorektal, mortalitasnya sekitar 20% dengan kisaran 7-12%. Eee, jika dari infeksi ini harus diberi tindakan segera, ini bukan diberinya serologi, harus diberi demam, pemeriksaan luka infeksi.